pagi teman pemilih. Hari ini hari Selasa, tanggal 6 September tahun 2022. Hari ini KPU Kabupaten Bojonegoro akan melakukan acara. Acara apa, Mas? Penyerahan simbolis barang milik negara berupa tanah dan bangunan gedung. Bagaimana kelanjutan acaranya? Mari kita lihat ke atas. Let's go. Menyanyikan bersama kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bupati Bojonegoro, Ibu Ana Pamana, yang kami hormati Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Timur beserta jajaran, yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Bojonegoro beserta anggota, yang kami hormati Bawaslu, yang kami hormati Asisten 3, yang kami hormati Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro, serta hadirin dan undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini Selasa 6 September 2022 bertempat di Aula KPU Kabupaten Bojonegoro dapat terlaksana acara penyerahan secara simbolis hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini, mari bersama kita ikuti dengan usul pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Irhamdi. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, puji syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pagi ini kami bisa berkumpul pada acara penyerahan secara simbolis hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan gedung kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah pada kami bahwa yang benar itu memang benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk menegakkannya, serta tunjukkanlah pada kami bahwa yang salah memang salah adanya, dan berikan kemampuan. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, serta lindungan, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang diembankan pada kami dengan baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya laporan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro kepada Ibu Lulu Alifah SNM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bupati Bojonegoro, Ibu Hajah Anum Amanah. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0813 Bojonegoro. Yang saya hormati Bapak Kapolres Bojonegoro, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih Intel. Yang saya hormati Bapak Kajari Bojonegoro, yang diwakili oleh Bapak Kasih Datun. Yang saya hormati Ketua DPRD, yang saya hormati Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, Badan Pengawas Pemilu, Ibu Asda 3, Bapak Ibu OPD terkait yang terundang pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan penyerahan secara simbolis hibah barang milik daerah kepada KPUD Bojonegoro. Ibu Bupati dan Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penyerahan secara simbolis hibah barang milik daerah kepada KPU Kabupaten Bojonegoro sebagaimana berikut. Yang pertama, dasar hukum di dalam pelaksanaan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan, pedoman pengelolaan barang milik daerah. Bapak Ibu yang telah hadir, dan mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang kurang berkenan. Demikian yang bisa kami laporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Khairul Anam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya. Karena kesehatan hari ini menjadi hal yang sangat berharga sekali ya. Pasca pandemi Covid kemarin. Alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang kata membantu yang sama-sama kita hormati Ibu Bupati Bojonegoro, matur nuwun Ibu Ana, Haji Ana,
saja Ibu, ya karena ini adalah momen yang spesial. Komisioner KPU Provinsi Jawa Timur ada Bapak Miftahul Rozak, beliau sebagai Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, juga ada Ibu Nurul Amalia sebagai Divisi Data dan Informasi, sekaligus ada Ibu Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur. Kalau di KPU beliau ini sebagai sekdanya, jadi pejabat ASN tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan beliau Ibu Nani Karsini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu sekalian dari Forkopimda, dari Kodim, Polres, pimpinan DPRD, sekaligus yang saya hormati kawan-kawan dari partai politik di Kabupaten Bojonegoro. Saya lihat ada dari kawan PKB, ada PDI, Demokrat, ya, ada PKS, mohon izin yang lain mungkin karena tidak ada petunjuk saya tidak hafal, ya, ada Hanura ya, di belakang juga. Yang saya hormati juga kawan-kawan dari Bawaslu, Bojonegoro yang juga lalu hadir, serta jajaran OPD terkait yang juga hadir di kesempatan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu, ya kemarin saya dihubungi oleh Mas Rohman. Saya lupa juga ini ada tuan rumah, ya, kawan-kawan ketua dan anggota KPU Bojonegoro beserta sekretaris, ya, ini sekretaris itu juga baru Ibu, ya. Kita carikan yang sama, ada dari Kota Probolinggo, perempuan juga Ibu, mungkin bisa lebih mudah nanti berkomunikasi dengan Ibu Bupati. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Mas Rohman, ya, selaku ketua, menyampaikan bahwa proses, ya, hibah bangunan dan tanah untuk KPU Bojonegoro sudah rampung dan akan diminta untuk mensegerakan serah terima. Ya, beliau minta hari Selasa, saya juga kaget tuh, kok ya pas kebetulan. Jadi memang ini sudah kita rencanakan sebelum menghubungi Mas Rohman. Memang kita merencanakan hari ini ke Bojonegoro. Jadi kita memang ada kegiatan ke Lamongan, Bojonegoro, Tuban, ya, dalam rangka untuk monek keuangan, logistik serta aset KPU BUMN. Ya memang kita jadwalkan jauh hari, bahwa hari ini kita memang terjadwal ke Bojonegoro. Ya, artinya acara hari ini itu memang sudah direstui, dirahmati oleh langit, oleh Allah SWT. Ya, kita dipertemukan di forum yang luar biasa. Ya, bisa terus juga nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi ini merupakan momentum yang sangat spesial, yang memang mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus hadir di Bojonegoro. Kenapa? Karena tidak banyak di kabupaten kota KPU ini pemerintah daerahnya memberikan perhatian yang begitu luar biasa. Tercatat di kami, kalau di KPU Jawa Timur 38 kabupaten kota itu baru 4 ini kita memiliki gedung pribadi. Jadi ada Sampang, ada KPU Sampang, KPU Jombang, kemudian KPU Nganjuk, dan ini menjadi yang keempat. Tentu kabar ini yang lain mungkin masih proses, jadi yang lain masih berproses, ya. Ada Kota Blitar, Kabupaten Blitar, ada Pamekasan, Trenggalek kemarin juga masih sudah berproses dapat hibah tanah. Tapi yang saya sampaikan yang sudah memiliki tanah dan gedung secara real kita 4 ini, Bu, ya. Jadi yang lain masih berproses, ya. Dan tentu hal ini akan kita kabarkan, akan kita siarkan, kita sampaikan kepada seluruh jajaran kita. Tidak hanya kepada seluruh jajaran kita, tapi akan kita sampaikan ke pusat, akan juga disampaikan kepada 514 satker di Indonesia, sekaligus akan kita sampaikan ke kawan-kawan rekan-rekan media mainstream kita, agar bisa menjadi contoh, agar Bojonegoro, pemerintah daerah Bojonegoro, KPU Bojonegoro bisa menjadi contoh, bisa menjadi spirit motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk ikut berperan aktif membantu KPU dalam rangka untuk perbaikan demokrasi di kabupaten kota masing-masing. Jadi mohon izin Ibu, nanti kegiatan ini akan kita riliskan di media-media rekan kita di Provinsi Jawa Timur, ya. Jadi sekali lagi matur nuwun Bu Ana, matur nuwun pemerintah daerah baik eksekutif maupun
legislatif atas kerja-kerja luar biasanya ikut membantu kami sebagai penyelenggara pemilu maupun sebagai pihak yang bertanggung jawab secara penuh terhadap pembangunan demokrasi di Bojonegoro. Ibu Ana, Bu Bupati, tentu harapan saya, harapan proses sinergitas antara KPU dan pemerintah daerah tidak berhenti di sini. Karena kita sekarang juga sudah mulai memasuki tahapan-tahapan pemilu 2024, baik pemilu maupun pilkada. Jadi hari-hari ini kita sedang melakukan kegiatan verifikasi partai politik. Jadi di KPU ini sejak 14 Juni kemarin kantor kita buka 24 jam non-stop. Jadi baik Sabtu, Minggu jam 12 malam kita standby-kan petugas kita untuk pelayanan kepada masyarakat, pemilih maupun peserta pemilu. Ya, tadi malam kawan-kawan juga menyelesaikan kegiatan verifikasi administrasi per jam 23 lebih 59 tadi malam baru kita selesaikan. Untuk kemudian nanti akan ada tahap perbaikan dan kemudian dilakukan proses verifikasi faktual. Ya, tentu proses verifikasi faktual ini juga saya minta pada kawan-kawan kita aktif koordinasi stakeholder karena kita harus turun ke menemui pengurus, melihat kantor, juga mengecek secara faktual keanggotaan partai politik. Dalam waktu dekat juga Ibu Bupati, kami juga akan melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc, ya, rekrutmen petugas di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa kelurahan. Tentu sekali lagi ini akan sangat membutuhkan bantuan ya peran serta dari pemerintah daerah. Ya, kebutuhan kantor misalkan kantor untuk kawan-kawan PPK ya sekretariatan, untuk kawan-kawan PPS maupun juga personil ya personil sekretariat PPK maupun sekretariat PPS ya. Jadi harapan kami sinergitas KPU Bojonegoro ini tidak berhenti di sini tapi bisa terus berlanjut sampai selesai seluruh tahapan. Dan sebenarnya kalau bicara KPU itu tidak ada selesainya karena kita 2 tahun ini mengerjakan pemilu nasional, belum selesai proses tahapan pemilu 2024, kita akan masuk di tahapan pilkada. Pilkada selesai, kita akan terus melakukan kegiatan-kegiatan lain, baik sosialisasi maupun pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Jadi kita akan terus melakukan kerja-kerja yang terus kita lakukan setiap saat ya. Jadi sekali lagi ini harapan kami apa yang sudah dicontohkan oleh KPU Bojonegoro dengan pemerintah daerah Bojonegoro bisa menjadi pilot project, salah satu pilot project menjadi percontohan bagi seluruh satker di Jawa Timur, khususnya di KPU Jawa Timur untuk melakukan hal yang sama. Karena tanpa ada sinergitas tentu tidak mungkin kegiatan-kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Dan harapan kami yang paling akhir bahwa proses perbaikan demokrasi ini tentu menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pembangunan khususnya di Bojonegoro. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti kebetulan diundang oleh Kementerian Luar Negeri Amerika yang melalui IVLP International Visit Leadership Program. Kebetulan saya bertemu teman bersama peserta itu Mas Wahid namanya, kebetulan dia salah satu pimpinan di salah satu lembaga konsultan di Singapura. Ketika saya ngobrol ternyata salah satu instrumen utama ya bagi pengusaha investor untuk masuk ke dalam satu wilayah, satu daerah, salah satu instrumen utamanya adalah bagaimana kondisi demokrasi di daerah tersebut, khusus untuk memberikan advice terkait salah satunya adalah kondisi politik, kondisi demokrasi di wilayah tersebut. Dengan semakin bagusnya indeks demokrasi di Jawa Timur, khususnya di Bojonegoro, semoga ke depan semakin banyak investor ya, semakin banyak pengusaha yang kemudian datang dan memberikan investasinya untuk Bojonegoro. Dan tentu ini arahnya juga untuk perbaikan dan kesejahteraan
masyarakat Bojonegoro. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, kami aturkan matur nuwun sanget Ibu ya atas perhatian. Kita sangat mengapresiasi luar biasa terhadap pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini oleh Ibu Bupati ya. Matur nuwun sanget dari kami karena ini juga hibah ini akan langsung hibahnya ke KPURI ya. Kami juga akan menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan oleh kawan-kawan Bojonegoro kepada KPURI secara lengkap mungkin dalam waktu dekat juga ya. Terima kasih kepada seluruh pihak baik dari DPRD maupun eksekutif atas kerja-kerjanya. Semoga pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 di Bojonegoro bisa berjalan dengan lancar, aman dan kondusif. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya penyerahan hibah secara simbolis oleh Bupati Bojonegoro kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. Mohon berkenan pada Ibu Bupati beserta Forkopimda, Ketua KPU Provinsi Jawa Timur untuk mengambil hibah. Mohon izin Ibu. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Cukup. Baik, terima kasih penyerahan selesai. Bupati Bojonegoro dengan serahkan kembali tempat. Baiklah, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan Bupati Bojonegoro. Kepada yang terhormat Ibu Ana Maulana, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dandim 0813, Bapak Ketua DPRD Bojonegoro, yang saya hormati Komisioner KPUD Provinsi Jawa Timur, Mas Faruk Anam, tak panggil Mas saja dan muda. Memang masih muda ya. Beserta seluruh komisioner yang mengikuti yang hadir, yang saya hormati Ketua KPUD Kabupaten Bojonegoro dengan komisioner yang lain dari Kajari, Bapak Kasidatun, Bapak Kasat Intel dari Polres, dan juga Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, seluruh Bapak Ibu pengurus partai politik. Saya sebutkan dari PDI Perjuangan, kemudian Pak Sutekno dari PKB, tadi Pak Bambang dari PDI Perjuangan, dari Demokrat Bapak Syukur Priyanto, dari Golkar mungkin wis burem Pak, Pak Sigit dari PKS, kemudian dari Barindo, masih ada lagi dari Nasdem, Pak dari Partai Gerindra, dari PKPI, dari P3, dari PAN, dari Partai Garuda, dan semuanya partai yang hari ini hadir mewakili masing-masing institusinya. Tentunya saya beserta Bapak Ibu Asda 3 bidang administrasi, dan juga Ibu Kepala BPKD selaku di sektor OPD, dan juga Bapak sekalian tamu undangan yang berbahagia. Saya
berpikir tidak mau ribet, agak simpel saja. Suatu ketika saya kena angin kencang, ambrol Pak di belakang. Terus saya baru tahu ini asetnya siapa, asetnya Pemkab. Terus dipinjam pakaikan ke KPUD. Langsung saya berpikir, selama sistem pemerintahan kita, undang-undang dasar kita ada namanya lembaga KPUD, ya, KPU dan KPUD, maka tetap akan ada namanya fungsi, ya, fungsi dan juga tata laksana KPU maupun KPUD atau institusi penyelenggara pemilu. Maka kemudian saya langsung panggil waktu itu Bu Asda sama waktu masih Pak Asda sama BPKD, coba dicek dulu clear nggak secara di KIP, yaitu di kartu inventarisir barang, clear nggak ini asetnya milik Pemkab Bojonegoro, clear. Kenapa saya minta untuk clear? Jangan sampai nanti kita hibahkan tibanya belum clear kan gitu ya kan. Begitu clear, saya pikir KPU juga bukan milik ketua KPUD, ya kan gitu. Aset Pemkab Bojonegoro juga bukan milik aset Bupati Bojonegoro, tapi pemerintahan Bojonegoro. Karena lembaga KPUD juga penunjang ya, proses demokrasi yang ujungnya untuk pemerintahan yang sehat, maka kami dengan senang hati menghibahkan bangunan dan bisa laksanakan. Kenapa? Karena negara kita ini bukan negara federal, beda. Di Amerika sana ada 52 negara bagian, masing-masing mereka punya otorisasi. Kemudian di negara Australia mereka punya 6 bagian, yaitu Northern, Darwin, Western Port, New South Wales itu Sydney, Canberra, Capital City, kemudian Adelaide, Brisbane, dan kemudian satu lagi Tasmania, ada 6. Berbeda dengan negara sana. Maka negara Indonesia dengan negara kesatuan ini, saya pikir kita masing-masing saling memperkuat. Yang penting memang ini pelaksanaannya sudah sesuai. Nah, harapan itu maka undang-undang juga mengamanatkan 5 sektor yang tidak bisa didelegasikan ke daerah. Salah satunya soal fiskal, ketahanan, dan keagamaan, misal seperti itu. Nah, karena apa? Ya disitulah kita tetap namanya negara kesatuan. Di sini kan hanya otonomi daerah. Kami selaku kepala daerah otorisator, Pak. Saya selaku otorisator. Tapi dalam kami melaksanakan tugas, kami juga masih tetap koordinasi, bimbingan, pengawasan dari kementerian-kementerian terkait. Misal yang seperti aset ini landasannya dengan Kementerian Mendagri. Yang seperti soal pengelolaan anggaran, kami Kemendagri, kami ada Kementerian Keuangan, kami ada BPK dan juga BPKP dan seterusnya. Maka harapan kami dengan pemberian hibah ini makin menguatkan kita, proses demokrasi di Bojonegoro makin matang dan juga bisa mendorong dan mendukung program pemerintah pusat yang ditugaskan kepada kami di daerah makin baik untuk kesejahteraan. Terima kasih juga kepada partai politik Bojonegoro berjalan dengan baik. Lihat beliau juga lah yang melahirkan para legislator yang handal, sehingga kondisivitas di Kabupaten Bojonegoro termasuk sistem penganggaran kita, perencanaan kita, penganggaran kita, termasuk di dalam pelaporan dan seterusnya kami berjalan dengan baik. Maka terima kasih seluruh partai politik yang sudah mendudukkan wakil-wakilnya yang ada di DPRD Kabupaten Bojonegoro. Kemudian secara perundang-undangan bahwa hibah ini sudah mulai mekanisme yang baik, maka tidak ada satupun yang terlewatkan, kecuali kalau kita jual itu beda lagi. Kalau penjualan atau rislah itu kalau undang-undang perbendaharaan negara itu di atas 100 miliar itu harus izin DPR RI. Nah ini kan hibah. Oh nggak digawa Pak Rohman juga, ya toh? Nggak digawa toh? Dan digawa Pak Solanam juga. Maka semangat kita ini selalu membangun. Mari kita semangat kebersamaan. Mari kita membangun kebersamaan untuk kemajuan Bojonegoro yang lebih baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, demikian tadi telah kita ikuti bersama seluruh rangkaian acara penyerahan secara simbolis hibah barang milik daerah berupa tanah dan bangunan dulu dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada KPU Kabupaten Bojonegoro. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,
Selanjutnya dengan yang telah disediakan.